Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dari kelas 243A dengan NIM 2409 3081100016. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan SDM adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Caranya bisa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Tujuannya bukan hanya supaya karyawan lebih terampil, tapi juga supaya cara berpikir, sikap kerja, dan kesiapan menghadapi perubahan menjadi lebih baik. Dengan pengembangan SDM, karyawan bisa bekerja lebih efektif dan perusahaan juga bisa berkembang. Pengembangan SDM penting karena sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan. Jika karyawan terus dikembangkan, pekerjaan bisa berjalan lebih lancar, kesalahan kerja berkurang, dan hasil kerja menjadi lebih maksimal. Selain itu, perusahaan juga lebih siap menghadapi persaingan dan perubahan teknologi. Tujuan pengembangan SDM yaitu untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pasar. Kemudian menyiapkan karyawan untuk jabatan yang lebih tinggi serta mengurangi kesalahan kerja agar perusahaan lebih efisien. Nah, pengembangan SDM bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, melalui pendidikan formal seperti melanjutkan kuliah untuk menambahkan pengetahuan. Kedua, pelatihan kerja, yaitu pelatihan langsung untuk meningkatkan keterampilan. Ketiga, mentoring atau bimbingan, di mana karyawan dibimbing oleh orang yang lebih berpengalaman. Keempat, rotasi kerja atau proyek khusus, yaitu pindah tugas sementara untuk menambah pengalaman dan wawasan. Kemudian pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk tim dan organisasi. Pada tingkat individu, pengembangan SDM bertujuan meningkatkan kemampuan dan sikap kerja karyawan. Pada tingkat tim, tujuannya untuk memperbaiki kerjasama dan komunikasi. Sedangkan pada tingkat organisasi, pengembangan SDM membantu membangun budaya kerja yang baik dan mendorong inovasi. Agar pengembangan SDM berjalan dengan baik, perusahaan perlu punya strategi yang jelas. Perusahaan harus mengetahui kebutuhan tenaga kerja, kemampuan karyawan yang dimiliki, serta menentukan pelatihan atau pengembangan yang sesuai. Nah, selain itu, pelaksananya juga perlu dievaluasi secara berkala. Teknologi juga sangat membantu dalam pengembangan SDM. Contohnya, penggunaan sistem HR untuk mencatat data karyawan, platform belajar online untuk pelatihan, serta teknologi digital yang membantu perusahaan menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Nah, kemudian jika pengembangan SDM dilakukan dengan baik, yang manfaatnya akan sangat terasa. Karyawan menjadi lebih kompeten, lebih percaya diri, dan lebih loyal. Kerja tim menjadi lebih solid, dan perusahaan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM adalah hal yang penting bagi perusahaan. Dengan pengembangan yang tepat, karyawan dan perusahaan bisa tumbuh bersama dan lebih cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.